Selamat malam semuanya, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Safi Jambi Fajar, mahasiswa semester 1 dari Prodi TRPA, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dari kampus Padan WBI. Di sini saya akan kembali untuk membahas yaitu set instruksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu set instruksi. Jadi, set instruksi ini adalah, atau juga disebut sebagai instruction set, adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin code, karena aslinya juga berbentuk binary, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia programmer, biasanya itu digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain mungkin terdapat banyak panjang berbeda. Instruksi-instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti, atau lebih panjang dari panjang word. Membuat semua instruksi memiliki panjang yang sama lebih mudah dilakukan dan membuat pengkodean lebih mudah, tetapi sering memboroskan ruang karena semua instruksi dengan demikian harus sama panjang seperti instruksi yang paling panjang. Nah, di dalam sebuah instruksi itu terdapat beberapa elemen-elemen instruksi, yaitu yang pertama operation code atau opcode tadi, yaitu menspesifikasi yaitu menspesifikasi operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode binary. Yang kedua ada source operand referensi, yaitu operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operan adalah input operasi. Yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil keluaran dari operasi. Yang keempat ada next instruction preference, dan yaitu elemen ini menginformasikan CPU posisi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Nah, kita lanjut ke format instruksi. Nah, format instruksi itu berbentuk dua, ya, yaitu opcode dan alamat. Seperti yang kita tahu tadi, ada operan-operannya opcode dan alamat. Nah, kode operasi opcode ini dipresentasikan dengan singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic ini mengidentifikasi sebuah operasi bagi CPU. Nah, contoh mnemonic seperti yang ada di bawah ini ada add, yaitu add dari kata add, menambahkan atau menjumlahkan, penambahan, begitulah. Sub dari kata subtract, yaitu pengurangan, mengurangkan. Lalu ada MP-nya, ya, multiply dari kata multiply, yaitu mengkalikan. Lalu ada div dari kata divide, yaitu untuk membagikan. Lalu ada load dari kata load, yaitu untuk memuat data dari register atau memori. Lalu ada store dari kata store, untuk menyimpan data ke register memori. Lalu ada move dari kata move, yaitu untuk memindahkan data dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada SHR, yaitu shift kanan data. Lalu ada HL, shift kiri data. Format instruksi 3 alamat. Biasanya itu untuk instruksi 3 alamat mempunyai bentuk umum seperti opcode, alamat hasil, alamat operan, dan alamat operan kedua. Jadi ada 2 alamat operan. Seperti yang sebenarnya terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Misalnya sub y, a, b, itu artinya adalah dalam mata algoritmanya itu y itu sama dengan a dikurang b, artinya a dikurang b. Lalu datanya
disimpan di hasil rek Y, dan ada bagaimana kurangkan isi rek A dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek Y. Seperti saya bilang tadi, bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam komputer, tapi tidak memungkinkan ada penggunaannya dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus, dan programnya biasa lebih pendek. Nah, kita langsung ke contoh. Ini ada satu soal matematika yang sudah saya pilih. Seperti yang awalnya ya kita harus pilih menu apa yang kita pilih ya. Pertama ada sub oke, sebentar, sorry. Ini untuk instruksinya, lalu kita tulis instruksinya apa, yaitu Y, A, B tadi ya. Lalu komentarnya adalah Y sama dengan A dikurang B. Ini artinya rek A itu dikurangkan dengan rek B, lalu hasilnya dipindahkan ke rek Y. Lalu selanjutnya kita akan multiply untuk ini. multiply kita pakai rek baru ya, T, lalu kita masukkan ya D dengan E, karena akan multiply adalah rek D dan rek E. Nantinya T itu sama dengan D dikali E. Oke. Artinya rek D dikalikan E, lalu datanya dipindahkan ke rek T. Oke, lanjut. Sub, pengurangan lagi. Nah ini ya, C dikurang D. Artinya kita akan mengurangkan nilai dengan menggunakan rek baru ya, pakai H saja. Nilai C dikurang nilai C dengan BE tadi, yaitu rek T ya. T, artinya rek H ini sama dengan rek C dikurang T. C dikurang T BE tadi. Oke, kan sudah dapat, kita tinggal bagikan, yaitu div ya, kena bagi div instruksinya Y, karena kita ada dapat ini Y sama dengan Y lagi dengan ini sebaru H, yang artinya Y itu sama dengan Y dari AB tadi dibagikan bagi ya sama ini CDE yang udah kita masukkan ke dalam rek H. Nah, jadi untuk alamat 3 dari soal ini berarti ada 4 satuan instruksi. Oke, kita lanjut ke alamat 2. Nah, untuk format instruksi 2 alamat ya, itu mempunyai bentuk umum, opcode, alamat hasil, dan satu alamat operan. Nah, semisalnya sub Y koma B yang memiliki arti algoritmi Y itu sama dengan Y dikurang B, artinya Y dikurang B dimasukkan ke Y, kurangkan isi Y dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek Y. Bentuk format ini digunakan di komputer sekarang ya, masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak dari yang alamat sebelumnya, alamat 3. Masuk ke contoh dari soal yang sama ya. Lanjutkan, tapi ini untuk ambil contohnya begini. Pertama, kita harus pindahkan ya, pakai move dulu untuk sini.
dua alamat, move dulu yaitu y, a dulu ya, a, yang artinya y ini sama dengan a gitu, itu sama dengan a. Lanjut, karena kita udah pakai variabel y itu sama dengan a, lanjut tinggal di subtract atau dikurangkan ya, y dengan b, yang artinya y ini sama dengan sama dengan y dikurang b, artinya y ini sekarang nilainya adalah y yang awal dikurang dengan b. Lalu kita karena ingin masuk ke sini, kita move dulu move-nya t dengan d, kita ambil dulu yang d ya, berarti t itu sama dengan d. Lanjut, karena sudah dapat nilai t, tinggal kita multiply ya, multiply t dengan e, artinya t ini sama dengan t dikalikan dengan e. Nah, kita udah dapat nih t itu sama dengan e. Sekarang karena kita mau ambil c ya, karena ini dikurang, berarti kita harus move dulu dengan variabel yang baru, kita ambil nilai a saja, a c, artinya a ini sama dengan c, a sama dengan c. Lalu kalau sudah dapat, kita tinggal sub h dengan, karena pengurangan dengan t ya, t dari ini nanti a t, artinya a ini sama dengan h dikurang t. Lanjut, kita udah dapat artinya h tadi ya c dikurang dengan t tadi adalah d dikali e ya, d dikali e, misalnya pas d. Nah, karena kita udah dapat rek ini dengan rek ini, sekarang tinggal kita bagikan aja, yaitu divide nilai y tadi ya, y dengan h, artinya y itu sama dengan y dibagi h. Nah, udah dapat ya, berarti y ini sekarang adalah y yang awalnya ini dikurang b dibalikan dengan rek h, yaitu c dikurang dengan e ya, misalnya y sekarang adalah itu, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu, berarti ada 7 satuan instruksi ya, instruksi untuk alamat kedua. Nah, yang awalnya tadi di alamat ketiga ada 4 instruksi, di kedua ada 3 instruksi. Emang lebih banyak, tapi apanya lebih banyak, tapi tidak bertambah terlalu banyak gitu, karena pengoperasian lebih dikit register daripada alamat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke alamat 1, format instruksi satu alamat. Nah, ini biasanya mempunyai bentuk umum, opcode, dan alamat operand. Saya nggak ada alamat asing ya, karena terdiri dari satu alamat ini terdiri satu alamat operand, hasilnya disimpan di akumulator atau bisa kita singkat dengan AC ya, AC akumulator. Nah, akumulator ini penyimpanan sementara, jadi semisal sub B artinya kan kurangan B yang mempunyai arti yang umum AC akumulator tadi, AC dikurang B, dan arti dalam bentuk penjelasan itu adalah kurangkan isi AC akumulator tadi dengan isi rek B. Nah, kemudian hasilnya disimpan di rek akumulator atau AC. Nah, bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer jadul ya, zaman dulu, untuk mengoperasikan diperlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah, sehingga hanya diperlukan satu register saja. Nah, kita masuk ke contoh dengan soal yang sama ya. Untuk kita harus memakai akumulator, maka
kita harus memuat datanya terlebih dahulu. Itu load data mana dulu yang harus dikerjakan, kita load dulu ya. Saya memilih data D, artinya sekarang AC ini sama D. Nah, lalu kita dapat, tinggal kita multiply dengan E, berarti AC ini sekarang sama dengan AC dikali dengan E. Nah, AC tadi dikali dengan E, lalu data disimpan di AC motor. Nah, karena udah dapat ini, kita kan tidak bisa langsung mengerjakan yang selanjutnya, maka kita harus store datanya ke variabel baru. Kita pilih store data ini ya, tapi sekarang Y itu sama dengan C sekarang. Nah, karena akumulatornya udah kosong, kita bisa load lagi data yang akan kita kerjakan selanjutnya, yaitu C ya sekarang ya. C berarti AC sekarang sama dengan C. Nah, karena sudah dapat, tinggal kita subtract aja, kita kurangkan sub dengan rect Y tadi ya, karena AC yang sebelumnya, berarti rect sub Y. Artinya AC sekarang sama dengan AC dikurang Y. Nah, AC yang berisi data C tadi dikurangkan dengan Y yang berisi data AC dikali D dikali E. Nah, hasilnya harus kita store lagi untuk agar kita dapat mengerjakan pengurangan ini. Oke, artinya kita store ke pakai rect baru aja T, artinya sekarang T itu sama dengan AC. Nah, karena akumulatornya sekarang sudah kosong, maka kita bisa langsung load A sekarang ya, untuk memuat data A ke dalam akumulator. Seperti sekarang AC sama dengan rect A. Nah, karena sudah gini, kita langsung subtract aja ya dengan nilai B. Artinya AC sama dengan AC dikurang B. Nah, karena sudah gini, ini kita harus AC dikurang B. Nah, karena sudah dapat, langsung kita bagikan aja ya, berarti yaitu div berarti addiv dengan variabel terakhir yaitu T ya, berarti div T. Artinya AC sekarang adalah AC dibagi dengan T. AC yang tadi ya AB dibagi dengan T. Nah, kalau sudah dapat, dan ingat, karena akumulator merupakan penyimpanan sementara, maka kita harus store lagi nilainya. Berarti sekarang kita masukkan ke variabel baru atau rect yang sama, tapi saya akan pakai rect yang baru yaitu H ya. Berarti sekarang H sama dengan AC, berarti data dari matematika ini akan disimpan di rect H. Jadi untuk alamat ke-1 ya, bukan kedua, sorry, misalnya ke-1 ya, untuk alamat 1 itu berarti ada berapa instruksi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 10 instruksi yang dibutuhkan untuk alamat 1. Nah, mungkin segini saja dulu videonya ya yang bisa saya bahas. Nah, itu saya mungkin ada beberapa update yang lain tentang tugas-tugas yang lain. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.